Pagi ini kita akan belajar Ayub pasalnya yang ke-18. Jangan bosan Bapak Ibu ya, kalau tiap pagi kita belajar tentang Ayub ya. Apapun ceritanya, apapun topiknya, firman Tuhan tetap berkuasa Bapak Ibu. Amin. Amin. Siapapun pengkhotbahnya, firman Tuhan tetap dahsyat. Nanti minggu depan sudah komplit Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu nggak ketemu saya lagi, nggak ketemu Pak Stefanus lagi, nggak ketemu Sisil lagi. Sudah datang semalam ya. Pagi ini kita akan belajar di mana Ayub 18 itu menceritakan tentang Bildad. Saya tadi pagi bangun jam 4 Bapak Ibu. Saya baca-baca apa sih isi 18, ternyata itu menceritakan Bildad lagi ngomongin Ayub Bapak Ibu ya. Kita semua tahu cerita tentang Ayub. Penderitaannya luar biasa, sangat hebat. Kayaknya kalau kita mengalami penderitaan kayak Ayub nggak kuat ya. Kemungkinan nggak kuat. Bayangin coba, semua ludes, habis, bangkrut, anaknya semua mati, istrinya suruh ngutukin Tuhan, dan hebatnya Ayub tetap tidak meninggalkan Tuhan, walaupun Ayub sempat kecewa. Ya. Siapa Bildad? Bildad adalah sahabat Ayub, bukan teman, sahabat Ayub. Dan Ayub sempat kecewa terhadap Bildad. Kenapa Ayub kecewa sama Bildad? Karena Bildad itu menuduh bahwa penderitaan yang Ayub alami adalah karena dosanya Ayub. Penderitaan yang Ayub alami itu karena ulahnya Ayub sendiri, karena salahnya Ayub. Dan Bildad juga memojokkan Ayub, seolah-olah penderitaannya Ayub itu adalah hukuman Tuhan atas Ayub. Dan Bildad juga menyatakan Ayub itu seperti orang fasik. Betapa kecewanya Ayub kalau seorang sahabatnya menuduh, memojokkan. Pertanyaannya, saudara dan saya pernah dipojokin nggak Bapak Ibu? Pernah dituduh nggak? Saya jawab ya, pernah. Gak mungkin kalau nggak pernah dituduh. Siapa yang mojokin kita? Siapa yang nuduh kita? Itu kan pertanyaannya. Bisa juga pasangan kita, bisa juga suami kita mojokin kita, istri kita mojokin kita, nuduh kita berbuat yang enggak. Saya juga suka dipojokin sama teman, sama sesama kepala bank, sama nasabah. Nggak aneh. Kita hidup sebagai orang Kristen tuh nggak luput yang namanya penderitaan, yang namanya musibah, yang namanya masalah. Tergantung bagaimana respon kita terhadap tuduhan-tuduhan itu. Waktu saya jadi wakil pimpinan Bank Danamon di Cirebon, saya sempat dipromosi jadi kepala cabang Bapak Ibu. Dan waktu itu Cirebon cukup dihebohkan. Katanya Pak Sugianto itu ngemplang duit 150 juta, makanya dipindah ke Bandung. Dia nggak pernah tahu dipindah karena apa, dipindahnya kan promosi. Terus kalau promosi masa ngemplang duit,
Itu salah satu berita yang pernah saya terima. Nggak enak Bapak Ibu, nggak enak banget. Dan yang ngomong gitu ya nasabah saya, nasabah deket, seorang wanita kaya, terkenal di Cirebon. Kenapa? Ya karena kreditnya nggak dikasih, kan biasa. Ya. Pertanyaannya, apa saya sama dia sakit hati? Enggak. Sedih ya, kepahitan enggak. Yang promosi kok dibilangnya nyolong duit, utang nggak bayar, 150 juta. Kalau saya katanya begitu, suka ngemplang duit sana sini, nggak bakalan usia 63 masih jadi kepala bank. Amin Bapak Ibu. Ya, saya jaga yang namanya integritas, saya jaga yang namanya attitude. Jangankan ngemplang duit Bapak Ibu di bank, telat aja juga itu suka terlambat nih, nggak bakalan dia naik promosi, dijamin. Ini cerita bahwa kalau Ayub pernah dituduh, pernah dipojokin, saudara dan saya juga pasti pernah dipojokin. Ya, dipojokin oleh besan, ya itu kan paling sakit hati. Katanya besan yang begitu banyak, yang ngomongin menantunya banyak. Pertanyaannya, bagaimana respon Ayub terhadap Tuhan ketika Ayub dipojokin sama sahabatnya, ketika Ayub dituduh sama sahabatnya, ketika Ayub mengalami penderitaan yang luar biasa, yang sangat luar biasa, penderitaan yang paling luar biasa. Apa respon Ayub terhadap Tuhan? Ayub sempat berpikir seolah-olah Tuhan tidak adil. Wajar nggak? Wajar, masih manusia. Ayub bukan malaikat kok. Sah-sah aja. Dan Ayub sempat mengeluh sama Tuhan. Ayub sempat kecewa sama Tuhan. Wajar, bayangin, tubuhnya dipenuhi dengan luka bisul dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau gatal tangan nggak mempan, dia ambil beling. Semua hartanya ludes. Dan secara manusia Ayub kecewa. Kenapa Ayub kecewa? Di mata Tuhan, Alkitab mencatat Ayub adalah orang yang setia, orang yang saleh, yang menjauhi kejahatan. Gak ada yang jelek-jelek di Alkitab tentang Ayub. Semuanya yang baik-baik di hadapan Tuhan. Tapi toh Tuhan izinkan. Pertanyaan lagi, ketika saudara dan saya dihadapkan pada sebuah peristiwa yang mungkin tidak sehebat Ayub deh, ya, yang biasa-biasa saja, nah, diomelin sama suami, diomelin sama istri, diomelin sama anak, diomelin sama pelanggan, sudah berbuat baik, sudah mengalah, sempat nggak kita kecewa? Pasti ada kecewa. Dia pagi doa pagi, nggak peduli angkot bahasa apa, nggak peduli hujan gede, datang doa pagi, nggak peduli datang cuma 3, tetap datang doa pagi. Ya. Ibadahnya macam-macam, ada ibadah kalau kita datang, doa syafaat datang. Tapi toh saudara dipojokin. Apa respon kita? Wajar kan kalau Bapak dan Ibu dan saya seolah-olah punya prinsip, kenapa saya sudah setia sama Tuhan, saya sudah melakukan semuanya, kok saya diginiin? Seolah-olah Tuhan gak adil, dan kita kecewa.
Ada banyak orang Kristen ketika dipojokin, ketika dituduh, dia tinggalin Tuhan. Enggak datang doa pagi lagi. Rugi Bapak Ibu. Dengar baik-baik. Masalah apapun yang menimpa Bapak Ibu, yang menimpa saya, jangan tinggalkan Tuhan. Amin. Tidak ada orang Kristen yang tidak mengalami masalah. Pasti ketemu masalah. Masalah yang satu belum selesai, datang masalah lain. Tetap jangan tinggalkan Tuhan. Karena di balik masalah itu ya, ada tangan Tuhan yang selalu menolong saudara dan saya. Saatnya apa? Jangan tinggalkan Tuhan. Ada masalah saudara tinggalkan Tuhan, ya masalahnya nggak kelar-kelar, tambah lagi. Saudara dan saya nggak luput dari yang namanya masalah. Keluar dari sini juga bisa jadi masalah. Saya pernah pulang dari gereja, di depan rumah saya sudah ada yang nungguin nasabah. Yang ngamuk-ngamuk segala macam. Saya bilang, cek di kantor aja. Dia minta masuk, bilang maaf, saya tidak terima tamu di rumah. Kalau mau di kantor. Bayangin, pulang 2 pagi Bapak Ibu. Ya, saya cepat pulang supaya nggak telat. Datang sana ada ibu-ibu cantik, ngamuk-ngamuk aja. Dia bilang maaf cik, saya mau kerja. Nggak mau, saya mau ketemu, mau ngobrol. Jangan di sini saya bilang, di kantor. Maaf ya cik, saya tinggal. Saya tunggu di kantor. Gedek nggak? Gedek lah. Udah 2 pagi. Belum lama ini kejadian. Apa saya komplain sama Tuhan? Enggak. Marah sama Tuhan? Tidak. Saya hanya bilang Tuhan ampuni ibu itu. Ya biasa, ujung-ujungnya kalau ada urusan bank yang ditolak, komplain. Yang mau saya bilang sama Bapak Ibu, apapun masalah yang saudara dan saya hadapi, itu hal yang biasa. Dan Alkitab mencatat pencobaan yang Bapak Ibu alami tidak melebihi kekuatan kita. Amin. Pasti Tuhan kuatkan. Dan apapun yang kita alami, ada tangan Tuhan yang selalu menopang hidup saudara dan saya. Saudara dan saya tidak akan pernah tergeletak Bapak Ibu. Tapi saya hanya satu, jangan tinggalin Tuhan. Jangan tinggalin ibadah. Jangan tinggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Jangan nggak ada Bapak Gembala, keluar lagi sepi. Tadi bilang sama Pak Wiranto, 5 orang yang datang juga Tuhan ada di sini kok. Amin. Namanya kalau 5 yang datang lipas itu, maaf ya, hari ini nggak ada khotbah gitu, nggak bisa. Tuhan tetap ada. Amin. Ya Pak Wiranto, saya dikuatin, yang datang sedikit, nggak ada urusan. Berapapun yang datang, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan kalau Tuhan datang, ada di tengah kita, ya, Tuhan siap memberkati saudara dan saya. Ya. Rinduan Bapak Ibu dan saya untuk datang di 2 pagi ketemu Tuhan, itu berdampak luar biasa Bapak Ibu. Jangan dianggap enteng. Sedialah datang di 2 pagi. Jangan karena masalah sepele enggak datang pagi, enggak ada yang gembala beli teka 2 pagi. Jangan. Saya pernah ngomongin jemaat kita tuh. Kenapa enggak 2 pagi? Gembala langka. Oh. Ketemunya mau tahu lagi di mana? Lagi sepedaan. Padahal bukan jagonya dia naik sepeda. Maaf ya Bapak Ibu, maaf. Yang gitu mau diberkati? Enggak. Dengan berlimpah? Tidak.
Dia datang seolah-olah kalau ada gembala. Emang yang memberkati gembala? Yang memberkati hidupmu adalah Tuhan. Banyak yang begitu orang Kristen. W.L. Blanchard pernah kelas enggak ibadah, ninggalin Tuhan. Kok bisa ya? Yang khotbahnya nggak enak pernah kejadian. Pulang dia. Kalau saya cerita saudara kaget, hidupnya bukannya naik nyungsem. Karena kita menghargai Tuhan. Belajar seperti Ayub. Situasi, kondisi apapun juga yang menimpa hidupnya, Ayub tetap konsisten membangun hubungan dengan Tuhan melalui doa-doanya. Hidup saudara dan saya tuh ada di tangannya Tuhan, Bapak Ibu. Setuju? Ya, bukan di tangan tokomu, bukan di tangan bisnismu, bukan di tangan proyekmu. Hidup saudara dan saya tergantung Tuhan. Sebab itu yang baik-baik sama Tuhan. Ya. Saudara mungkin mengalami penderitaan, tapi tidak akan pernah sehebat Ayub. Tapi toh penderitanya kayak apa Ayub tidak pernah meninggalkan Tuhan. Ayub tetap mencari wajahnya Tuhan. Makanya Ayub dipulihkan. Secara hitung-hitungan Ayub nggak mungkin dipulihkan, Bapak Ibu. Matematiknya tuh nggak ketemu kalau Ayub akhirnya dipulihkan dari yang habis ludes. Tapi toh dipulihkan sama Tuhan. Kita mesti belajar, ya. Belajar kenapa Ayub sampai dipulihkan. Kalau ngomongin dipulihkan, saudara dan saya tentu pengen dipulihkan kan. Dan kalau Tuhan sudah memulihkan hidupku, itu semua aspek kehidupan kita dipulihkan. Enggak satu-satu, Bapak Ibu. Enggak beli ketengan, enggak. Jelas. Kalau saya diberkati pegang bank, walaupun bank kecil, satu paket Bapak Ibu, semua target nyampe. Janji setahun, sekarang udah 6 tahun Bapak Ibu. Hebat nggak Tuhan kita? Tuhan saya, Tuhan Bapak Ibu sama. Saatnya apa? Tetap konsisten dalam Tuhan. Jangan sekali-kali tinggalkan Bethlehem. Saya bersyukur ya, walaupun saya tahu ya datang Bapak begitu, itu lagi. Tapi saya percaya langkah Bapak Ibu datang kedua pagi tidak akan pernah sia-sia. Tuhan yang berkati hidupmu dengan berlimpah. Percaya itu. Iyalah. Orang lain lagi pada tidur, mungkin lagi pada masak segala macam. Tapi saudara dan saya belajar menyempatkan waktu untuk ketemu Tuhan. Di tengah-tengah mungkin masalahmu, di tengah-tengah mungkin penderitaan kita tetap datang mencari wajahnya Tuhan. Yang tadi saya bilang secara hitung-hitungan, Ayub nggak mungkin dipulihkan. Penyakitnya sudah fatal. Ya, mungkin kalau nggak kuat dia bisa bunuh diri. Tapi hebatnya dari cerita Ayub dipulihkan luar biasa. Ya. Luar biasa loh. Hidup Ayub itu dipulihkan luar biasa. Sepaket Bapak Ibu. Rumah tangganya dipulihkan. Hartanya yang habis ludes, kekayaannya yang habis ludes, Tuhan kembalikan berlipat-lipat. Anaknya yang semua mati, Tuhan kasih anak kembali. 7 laki, 3 perempuan. Dan usia Ayub diperpanjang sampai 140 tahun. Ada satu lagi. Ya. Saya semua pagi-pagi baca sampai habis Bapak Ibu. Ternyata Ayub nggak punya kepahitan. Itu salah satu dipulihkan Tuhan. Kita baca Ayub 1:42 ayat 42 ya. Ayat 42 ayat 10 kalau nggak salah. Kalau bisa baca.
10. Ya, 10. Ayub 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Amin Bapak Ibu. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ternyata hidup Ayub dipulihkan ya, setelah Ayub meminta doa buat sahabat-sahabat. Ya, artinya apa? Sahabat-sahabatnya dulu yang membuat dia jengkel, yang membuat dia sakit hati, yang membuat dia enak, ya, yang membuat dia sebel. Ya. Ayub minta doa kepada Tuhan. Kata lain, Ayub nggak punya kepahitan Bapak Ibu, sehingga Ayub layak dipulihkan oleh Tuhan. Salah satu kunci diberkati, jangan pernah punya kepahitan Bapak Ibu. Dan salah satu penghalang berkat adalah kita punya kepahitan. Belajar hidup, jangan punya kepahitan. Saudara dan saya sangat tentang dengan yang namanya kepahitan. Saudara pulang dari gereja banyak gesekan di luar sana. Dan kalau kita tidak bisa jaga hati, kita pasti punya kepahitan. Dan kalau punya kepahitan, apalagi kepahitannya sama WL, sama majelis, sama gembala, dijamin saudara pasti ibadah enggak sejahtera. Belajar mengampuni. Kita mencatat kalau saudara dan saya tidak mengampuni, maka Tuhan juga tidak mengampuni. Kalau Tuhan tidak mengampuni, kita akan kehilangan banyak berkat Bapak Ibu. Amin. Salah satu Ayub dipulihkan selain tadi dekat dengan Tuhan, menjauhi kejahatan, saleh dan benar. Ayub tetap mendoakan sahabat-sahabatnya. Dan itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini bukan saya ngomong, ada ayatnya. Biasanya kalau misalnya maaf ya, contoh Pak Budi, saya sakit hati Pak Budi, ngapain saya berdoa buat Pak Budi? Lihat mukanya udah sebel. Bila Pak Budi datang, saya hilang gitu kan. Yang baik itu, misalnya saya tetap berdoa buat Pak Budi. Walaupun Pak Budi sudah nyakitin saya, misal contoh ya Pak Budi, maaf ya. Atau saya sudah nyakitin Pak Budi. Pak Budi mesti doain saya. Hanya saya pernah utang sama Pak Budi nggak bayar. Ya. Tetap doain. Saya kalau ada orang yang utang sama saya nggak bayar, saya nggak bilang Tuhan berkati dia supaya bayar sama saya. Saya nggak doa begitu. Tuhan kirim berkat melalui orang lain. Ya nanti saya berberkat dengan jumlah yang sama, mungkin lebih, dan itu ditolong Tuhan Bapak Ibu. Ya, contoh, saya pegang bank, ada nasabah yang dilunasin. Ya doanya Tuhan tolong kirim banyak nasabah untuk menggantikan dia. Dan puji Tuhan, selama hidupku di dalam Tuhan, hidup bersama Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan, saudara dan saya akan mengalami yang tidak mungkin menjadi mungkin. Imani itu Bapak Ibu. Dalam penderitaan apapun juga, dalam masalah apapun juga, passwordnya cuma satu: jangan tinggalkan Tuhan dan jangan punya kebaikan. Maka hidupmu akan dipulihkan seperti Ayub. Dipulihkan sama Tuhan itu enak, pakai banget. Karena kalau Tuhan memulihkan, yang saya dibilang satu paket, semua dipulihkan. Rumah tangganya dipulihkan, tokonya dipulihkan, bisnisnya dipulihkan, dagangannya dipulihkan, semua dipulihkan. Apa nggak enak? Tapi syaratnya satu, saudara dan saya juga bisa dipulihkan hidupnya. Tetap di dalam Tuhan, jangan tinggalin Tuhan. Ya. Kecewa boleh, jangan berkepanjangan.
kalau berkepanjangan itu punya kepahitan. Saudara mau tahu tanda-tanda orang punya kepahitan? Kalau saya nih, maaf ya Bu Budi, punya kepahitan sama Pak Budi, saya datang kemananya ngomongin Budi, menjadi objek sasaran. Suatu saat saya besok saya pergi ke Turki, contoh kan lagi in gitu, di bus saya ngomongin dia, tahu nggak Budi tuh begini, habis tuh, itu kepahitan. Kelas di tempat makan ngomong lagi, kayaknya nggak enak kalau nggak ngomongin Pak Budi, itu kepahitan. Nggak boleh Bapak itu. Saudara seperti itu, berkat itu akan hilang, menghilang menjauh. Jelas. Saya bukan tipe seperti itu. Saya pernah marah nggak? Pernah. Mungkin hari ini ya, saya akan marahin Pak Budi. Jam 10 saya maki-maki dia, contoh ya Pak ya. Jam 11 saya bisa makan sama dia. Itu namanya bukan kepahitan. Dan saya nggak akan pernah cerita bahwa saya harus maki-maki Pak Budi. Ngapain? Itu saya tidak peduli. Tapi saya punya teman laki-laki loh. Biasanya gitu tuh perempuan. Ini laki-laki. Ketemu di mana aja, tahu nggak toh? Gua nggak suka sama si Budi. Kenapa? Gini. Semua orang diceritain. Yang hebat tuh kalau piknik, baik itu pakai bus, pakai taksi, pakai pesawat, di mana aja, habis itu indikator kepahitan seperti itu. Saudara boleh marah, boleh. Tapi habis marah, udah. Bila perlu dijak makan loh orangnya. Itu namanya bukan kepahitan. Belajar seperti Ayub, berdoa buat sahabat-sahabatnya, walaupun sahabat-sahabatnya bikin enak, bikin kecewa. Itu saja firman Tuhan Bapak Ibu, karena saya mesti absen. Dan sekali lagi, kalau hidup saudara dan saya pengen dipulihkan seperti Ayub, yang pertama, situasi apapun juga yang saudara alami, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Ya, tetap mencari Tuhan. Karena kalau saudara diberkati, tokomu diberkati, daganganmu diberkati, proyekmu diberkati, itu bukan karena kita pandai, karena kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Dan jangan pernah kepahitan. Kepahitan adalah salah satu penghalang berkat. Saudara diomong-omongin nggak apa-apa, dituduh nggak apa-apa, dipojokin nggak apa-apa. Ya, kan saya pernah bilang di khotbah di minggu. Orang yang ngomong-ngomongin kita, anggaplah orang gila, titik dah. Saudara mau nggak mau gila kan? Ya jangan mau gila, jangan ikut-ikutan protes. Udah nggak orang gila, kita lagi ngomong gitu, biarin aja. Orang sahabat, orang sinting. Mohon maaf ya. Jadi kalau saudara mau diomong orang sinting, orang gila, aja sok ngomongin orang. Amin. Puji Tuhan. Kita nyanyikan lagu tadi. Yuk, selagi ada kesempatan kita belajar, tetap mencari Tuhan. Selagi ada kesempatan kita belajar, tetap jangan tinggalkan Tuhan. Ya, karena ketika saudara dan saya tidak meninggalkan Tuhan, saudara akan mengalami yang tidak mungkin menjadi mungkin.